Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Uh, Nama saya Nadira Fakobun. Saya akan mereview jurnal pengelolaan. Di sini saya mengambil jurnal tentang pengelolaan berkelanjutan perikanan demersal di kawasan Pulau Nusa Manu dan Nusa Leon, Maluku Tengah. Pendahuluan terdiri dari latar belakang dan beberapa poin, diantaranya ada pemanfaatan sumber daya perikanan. Pada Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Leun masuk dalam kategori pulau kecil dengan luas sekitar 0,31 km dan 0,73 km. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan pulau kecil adalah pulau dengan luas daratan kurang atau sama dengan 2000 km kuadrat. Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan di daerah ini belum optimal dilihat dari besarnya potensi yang tersedia. Semisal tahun 2014 telah dimanfaatkan sebesar 168,953,13 ton per tahun. Poin yang kedua tentang potensi perikanan ikan demersal. Potensi perikanan ikan demersal telah lama dimanfaatkan oleh nelayan di Maluku dan sekitarnya sebagai daerah fishing ground untuk memenuhi kehidupan ekonomi masyarakat, menurut Noiji et al. 2014. Begitu juga perairan Pulau Nusa Manu dan Nusa Leun yang berada di wilayah Seram Utara merupakan lokasi penangkapan ikan demersal karena letaknya yang relatif lebih dekat dengan desa pesisir atau mainland sehingga mudah dijangkau oleh nelayan. Selanjutnya poin ketiga, faktor penunjang produksi dalam eksploitasi. Dalam eksploitasi, potensi dimaksud perlu ditunjang dengan berbagai faktor penunjang produksi seperti rumah tangga perikanan atau RTP, armada penangkapan, unit penangkapan, dan lain-lain. Rendahnya tingkat pemanfaatan ini adalah akibat dari keterbatasan armada tangkap yang tersedia berupa perahu tanpa motor dan perahu motor tempel milik nelayan tradisional dengan produktivitas tangkapan yang masih rendah menurut Sudirman dan Malawa 2012. Nah, meskipun demikian, kegiatan usaha penangkapan ikan yang terbuka secara open access jika dilakukan tanpa pengaturan dan pengawasan dapat mengancam ekosistem dan sumber daya alam di sekitar kawasan tersebut. Penelitian ini berlokasi pada Pulau Nusa Manu dan Nusa Leon yang secara geografis berbatasan dengan Laut Seram di sebelah utara, Negeri Sawai di sebelah selatan, Negeri Saleman di sebelah barat, dan juga Desa Opin di sebelah timur. Dalam metode penelitian ada terdiri dari beberapa data ya, beberapa poin-poin yang digunakan, diantaranya data primer dan data sekunder. Data primer di sini diperoleh dengan melakukan pengukuran langsung secara in situ, meliputi data oceanografi seperti suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut, pasang surut, batimetri gelombang, dan arus. Sedangkan data sekunder meliputi data RT/RW, potensi dan pemanfaatan sumber daya alam yang secara existing didapatkan dari beberapa instansi terkait seperti Kantor Bapeda, Badan Pusat Statistik, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah dan Provinsi Maluku, serta kantor terkait lainnya di Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kota Ambon. Dan juga ada identifikasi kelompok ukuran ikan, pendugaan parameter sumber daya ikan, laju mortalitas, dan laju eksploitasi sumber daya ikan. Untuk identifikasi kelompok ukuran ikan, di sini sebaran frekuensi panjang digunakan untuk menentukan kelompok ukuran yang dapat menduga kelompok umur ikan. Dinyatakan sebagai data panjang total ikan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas panjang sedemikian sehingga kelas panjang memiliki frekuensi. Digunakan pendugaan kelompok umur ikan dilakukan dengan analisis frekuensi panjang ikan menggunakan metode North-Ship atau Normal Separation V1 FAO Iklan Stock Assessment Tool untuk menentukan sebaran normalnya. Yang kedua, pendugaan parameter sumber daya ikan.
Koefisien pertumbuhan yang digunakan mengikuti model von Bertalanffy atau SPER dan Venema 99 yang dirumuskan sebagai berikut yang terlihat dalam slide ini. Yang ketiga, laju mortalitas dan laju eksploitasi ikan. Menurut SPER dan Venema 99, parameter mortalitas meliputi mortalitas alami, mortalitas penangkapan, dan mortalitas total. Laju mortalitas total diduga dengan kurva tangkapan yang dilinearkan berdasarkan data panjang sedemikian sehingga diperoleh hubungan seperti yang tertera pada slide ini. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, identifikasi kelompok ukuran ikan. Di Teluk Sawai memiliki bentuk topografi yang unik dan keanekaragaman hayati yang tinggi seperti pada wilayah teluk secara umum. Ekosistem yang beragam berpengaruh terhadap aktivitas yang berlangsung di sekitar kawasan tersebut dalam upaya mengambil sumber daya bagi manusia, termasuk kegiatan ikan. Berdasarkan proses tracking fishing ground dengan nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, maka dapat diketahui bahwa lokasi penangkapan ikan berada di sekitar Pulau Nusa Manu dan Nusa Leon, hingga ke arah utara Seram sekitar 3 km atau setara dengan 1,61987 mil. Nah, pada gambar 2 ini diketahui bahwa fishing ground nelayan lebih dominan berada di sekitar Pulau Nusa Manu dan Nusa Leon. Hanya beberapa nelayan yang bergerak ke arah luar bagian utara dan sebagian ke arah dalam bagian barat Teluk Sawai. Kecenderungan ini dikarenakan armada penangkapan nelayan yang relatif kecil dan tergolong sederhana, sehingga tidak optimal digunakan saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan fishing ground yang jauh. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan terpusatnya kegiatan penangkapan ikan pada kedua pulau ini ialah dikarenakan keberadaan terumbu karang atau fishing rod yang luas dengan bentuk melingkari kedua pulau tersebut, sehingga merupakan habitat yang disukai oleh berbagai jenis ikan karang seperti ikan kerapu, kakap, bubara, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Budiman 2006 bahwa produktivitas primer suatu perairan berkaitan erat dengan baik buruknya ekosistem di sekitarnya, di mana sebagian besar ikan karang menjadikan terumbu karang sebagai tempat mencari makan atau feeding ground, daerah perkembangbiakan atau spawning ground, dan juga tempat berlindung atau protection ground, dan daerah asuhan atau nursery ground. Pendeteksian daerah penangkapan ikan untuk suatu kegiatan usaha penangkapan ikan bagi nelayan tradisional memiliki urgensi yang cukup tinggi di perairan Pulau Nusa Manu dan Nusa Leon. Dalam kegiatan penangkapan ikan, keberhasilan mendapatkan hasil tangkapan yang optimal dengan akurat dan cepat sangat diperlukan. Selain dapat menghemat waktu, juga dapat menekan biaya operasional penangkapan ikan atau cost fishing effort, sehingga perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti tingkah laku ikan, persaingan nelayan, dan kemampuan usaha nelayan. Selanjutnya, armada penangkapan ikan demersal. Jenis armada penangkapan ikan yang umumnya dipergunakan oleh nelayan Sawai dan sekitarnya ialah perahu tanpa motor dan perahu motor tempel atau mesin tempel dengan ukuran 15 atau 25 PK dan mesin ketinting. Dengan ukuran yang bervariasi dari jukung, perahu kecil, sedang, sampai yang besar, kebiasaan nelayan penangkap ikan di wilayah ini ialah dengan menggunakan alat tangkap pancing dengan target ikan tangkapan yaitu jenis ikan demersal. Armada pancing yang beroperasi di sekitar perairan Teluk Sawai memiliki kapasitas yang kecil, yaitu kurang dari 5 GT. Beberapa desa pesisir yang sering memanfaatkan lokasi fishing ground di sekitar kawasan kedua pulau antara lain terdiri dari negara Sawai, Negeri Saleman, Dusun Rumah Sokat, Desa Olong, dan juga Desa Opin. Untuk jenis alat penangkapan ikan demersal, alat penangkapan ikan berupa pancing yang umumnya digunakan oleh nelayan Sawai dan sekitarnya adalah merupakan alat tangkap pancing tradisional yang telah dipakai secara turun-temurun dan merupakan kebiasaan yang digunakan saat kegiatan penangkapan ikan. Seperti yang terlihat pada gambar 4 di sini, ukuran mata pancing atau mata kail yang digunakan ialah dengan nomor 5
0,6-0 atau 7-0 dan 8-0. Sedangkan ukuran benang atau tasi bervariasi disesuaikan dengan ukuran mata pancing menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya ada hasil tangkapan. Tingginya hasil tangkapan dari kelompok ikan demersal ini dikarenakan fishing ground yang di sekitar kedua pulau ini merupakan habitat bagi ikan karang. Juga target tujuan ikan tangkapan ialah dari jenis tersebut. Yang kelima, daya dukung penangkapan. Laut Ambon dan Seram Maluku merupakan salah satu daerah penangkapan atau fishing ground yang potensial dari berbagai jenis sumber daya perikanan, mulai dari perairan inshore di permukaan, perairan pelagik, hingga lepas pantai atau offshore, dan juga laut dalam. Identifikasi dan pemetaan ekosistem serta komponen sosial ekonomi adalah penting dari proses perencanaan tata ruang pesisir dan lautan secara menyeluruh dengan pendekatan manajemen tata ruang berbasis ekosistem. Menurut Katsavenakis et al. 2011. Rekrutmen ikan yang tertangkap. Seperti yang terlihat pada slide ini, pada gambar nomor 6, di sini merupakan parameter dan nilai pertumbuhan ikan kue atau bubara selama 1 tahun di sekitar Pulau Nusa Manu dan Nusa Leon. Dan ikan yang tertangkap di daerah ini diantaranya ikan demersal yaitu bubara kue dan juga ada ikan kerapu. Sedangkan pada gambar nomor 7 ini parameter dan nilai pertumbuhan ikan kerapu merah selama 1 tahun di sekitar perairan Pulau Nusa Manu dan Nusa Leon. Pengelolaan perikanan. Pengelolaan perikanan demersal yang dapat dilakukan menurut Retraubun 2005, pemanfaatan sumber daya ikan pada suatu kawasan tertentu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan masyarakat sebagai pelaku usaha dan keberadaan sumber daya alam dan kawasan tersebut agar dapat meningkat perekonomian masyarakat dan secara berkelanjutan menjamin ketersediaan SDA tetap aman. Kemudian beberapa bentuk pengelolaan yang dapat dilakukan itu diantaranya ada 3. Yang pertama, pengaturan musim penangkapan ikan. Yang kedua, pembatasan armada dan alat tangkap. Dan yang ketiga, pengendalian upaya penangkapan ikan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan nelayan tradisional, yang pertama, pemberdayaan nelayan dalam wadah kooperasi, motorisasi nelayan tradisional, pola kemitraan inti plasma, pengaturan zona penangkapan, dan juga menumbuhkan kembali kearifan lokal atau SASI yang selama ini sudah hilang. Adapun kesimpulan dan saran dari jurnal ini, diantaranya kesimpulan, lokasi fishing ground potensial bagi nelayan tradisional yang memanfaatkan kawasan Pulau Nusa Manu dan Nusa Leon umumnya berada pada daerah ekosistem terumbu karang. Jenis ikan hasil tangkapan didominasi oleh ikan bubara dan ikan kerapu merah. Dan juga memiliki bentuk pertumbuhan atau rekrutmen sepanjang tahun dengan laju eksploitasi yang cenderung meningkat. Saran untuk jurnal ini, jadi pemanfaatan lokasi fishing ground potensial ikan demersal di sekitar kawasan Pulau Nusa Manu dan Nusa Leon perlu disesuaikan dengan aktivitas pemanfaatan lainnya, mengingat kawasan ini terdapat zona pemanfaatan untuk aktivitas budidaya KJA dan ekowisata bahari. Pengelolaan perikanan demersal perlu mendapat dukungan dari seluruh stakeholder yang berkepentingan pada kawasan tersebut. Mungkin itu saja paparan dari review jurnal saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.